Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rian Diki Dewantara dengan NIM 2019 020104. Saya ingin mempresentasikan materi yang bertema Material Recruitment Planning. Material Recruitment Planning di mana kita bisa mengerti dalam bahasa Indonesianya adalah perencanaan kebutuhan material atau bahan baku. Dilihat dari istilahnya, maka kita bisa memahami bahwa MRP atau Material Recruitment Planning berkaitan dengan siklus produksi atau Production Cycle. Perusahaan yang tertata baik memiliki perancangan produk yang baik sesuai kebutuhan pasar, memiliki data kebutuhan pasar sehingga dapat membuat perkiraan penjualan dalam beberapa bulan ke depan. Secara praktis, perusahaan seharusnya memiliki perkiraan penjualan atau sales forecast dalam 3 bulan ke depan. Selanjutnya, tujuan penerapan MRP atau Material Recruitment Planning. Mengurangi jumlah persediaan. MRP dapat menentukan jumlah komponen atau bahan baku yang dibutuhkan dan kapan komponen atau bahan baku tersebut dibutuhkan untuk suatu jadwal produksi induk atau master induk schedule. Dengan demikian, perusahaan manufaktur yang bersangkutan hanya perlu membeli material tersebut pada saat dibutuhkan saja, sehingga dapat menghindari kelebihan persediaan material. Kedua, mengurangi material tenggang atau lead time. Produksi dan pengiriman ke pelanggan. MRP mengidentifikasikan jumlah dan waktu material yang dibutuhkan, sehingga pihak purchasing dapat melakukan tindakan yang tepat untuk memenuhi batas waktu yang ditetapkan. Dengan demikian, MRP dapat membantu untuk menghindari keterlambatan produksi yang dikarenakan oleh material. Selanjutnya, ketiga, komitmen pengiriman yang realistis kepada pelanggan. Dengan menggunakan MRP, pihak produksi dapat memberikan informasi yang cepat terhadap kemungkinan waktu pengirimannya. Keempat, meningkatkan efisiensi operasi. Dengan adanya MRP, setiap unit kerja dapat terkoordinasi dengan baik sehingga dapat meningkatkan efisiensi operasional setiap unit kerja pada perusahaan yang menerapkan MRP tersebut. Selanjutnya, sistem MRP. Suatu sistem pada umumnya terdapat input dan output. Input daripada sistem MRP adalah Master Production Schedule atau MPS atau jadwal produksi induk, inventory status file, dan bill of material. Sedangkan outputnya adalah order release, recruitment, order scheduling, dan planned order. Berikut di bawah ini adalah 3 input material pada material recruitment planning atau perencanaan kebutuhan material. Nah, di sini ada diagramnya. Bisa kita lihat ada produksi master production schedule, inventory status file, material recruitment planning, bill of material, order release recruitment, order rescheduling, dan planned order. Selanjutnya, ini pengertian dari master production schedule. Master production schedule atau jadwal produksi induk adalah suatu perencanaan yang terdiri dari tahapan waktu dan jumlah produk jadi yang akan diproduksi oleh sebuah perusahaan manufacturing. MPS ini pada umumnya berdasarkan order, pesanan, pelanggan, dan perkiraan order atau forecast yang dibuat oleh perusahaan sebelum dimulai sistem MRP. Yang kedua, ada inventory status file. Inventory status file ini berkaitan dengan hasil perhitungan persediaan dan kebutuhan bersih untuk setiap periode perencanaan. Jadwal penerimaan material ataupun rencana pembelian yang akan diserahkan ke pemasok. Informasi ini juga harus meliputi jumlah lot atau lot size, lead time atau tenggang waktu, safety stock level, dan juga jumlah material yang rusak atau cacat. Selanjutnya ada proses terjadinya MRP. Yang pertama, netting atau persyaratan bersih adalah penentuan dari persyaratan bersih yang berasal dari perbedaan antara persyaratan kotor atau gross requirement dengan persediaan yang ada. Yang kedua ada loading atau kuantitas pesanan.
adalah salah satu tahapan di mana jumlah pesanan untuk setiap komponen ditentukan berdasarkan dengan persyaratan yang bersih yang telah dihasilkan oleh persyarat netting. Dan yang ketiga ada offsetting atau rencana pemesanan. Adalah fase di mana waktu pesanan yang direncanakan ditentukan dengan cara mempertimbangkan waktu tunggu atau lead time proses dengan pesanan dari pemasok. Selanjutnya ada cara kerja MRP. Jadi sistem MRP ini akan mengambil informasi dari Bill of Material, mulai dari daftar semua bahan baku yang digunakan perusahaan, sub-assemblies, dan komponen lainnya yang dibutuhkan untuk memproduksi sebuah barang lengkap dengan jumlahnya. Tidak hanya itu, MRP juga memanfaatkan data inventory dan jadwal produksi utama yang berguna untuk menghitung jumlah bahan baku yang dibutuhkan serta kapan bahan baku tersebut akan diperlukan pada saat produksi berjalan. Sangat membantu tim produksi. Metode ini bisa dibilang sangat efektif untuk membantu jenis perusahaan manufaktur, sebut saja seperti perusahaan manufaktur discrete, atau mulai dari pabrik mobil, perkakas, atau sejenisnya. Selanjutnya ini ada contoh studi kasus yang berjudul Aplikasi Perhitungan Kebutuhan Bahan Baku Produksi Buku LKS dengan Metode Material Recruitment Planning di PT Harapan Makmur. Ya, kita ketahui PT Harapan Makmur Abadi adalah sebuah perusahaan yang bergerak di bidang penerbitan atau percetakan. Salah satu buku yang perusahaan tersebut kerjakan adalah buku LKS. Dalam perusahaan tersebut masih menggunakan perhitungan manual dalam menentukan beberapa banyak kebutuhan bahan baku produksi buku LKS. Pengaruh bahan baku dalam perusahaan percetakan sangatlah besar. Dengan aplikasi perhitungan kebutuhan bahan baku yang valid dan mudah, maka perusahaan percetakan tidak lagi sulit menentukan kebutuhan bahan baku produksi mereka. Kesalahan perhitungan dalam menentukan bahan baku, maka bisa jadi perusahaan kelebihan bahan baku yang pada akhirnya uang akan berhenti untuk pembelian bahan baku tersebut. Dapat juga perusahaan akan melakukan 2 kali pembelian bahan baku dikarenakan perhitungan mereka yang kurang tepat. Dengan adanya fenomena seperti ini, penulis ingin membuat sebuah aplikasi perhitungan kebutuhan bahan baku produksi buku LKS dengan harapan untuk memudahkan perusahaan dalam menentukan kebutuhan bahan bakunya. Suatu perusahaan pada umumnya melakukan aktivitas mengubah input menjadi output. Produksi merupakan fungsi pokok dalam perusahaan yang mencakup aktivitas yang bertanggung jawab untuk menciptakan nilai tambah produk yang merupakan output dari setiap perusahaan. Dan kegiatan produksi sangat erat hubungannya dengan bahan baku. Suatu sistem yang dapat digunakan untuk menangani masalah yang berkaitan dengan penyediaan bahan baku untuk produksi adalah Material Recruitment Planning atau MRP, atau Sistem Perencanaan Material. Sistem ini dipergunakan untuk menghitung kebutuhan bahan baku yang bersifat dependent demand terhadap penyelesaian suatu produk akhir. Dalam pembuatan aplikasi, penulis menggunakan diagram konteks DPD dan penyajian aplikasi menggunakan Borland Delphi 7.0 serta database MySQL. Hasil yang dicapai adalah sebuah aplikasi perhitungan kebutuhan bahan baku produksi buku LKS tadi kasus pada PT Harapan Makmur Abadi yang implementasinya digunakan untuk perusahaan dengan harapan memudahkan perusahaan dalam menganalisa kebutuhan bahan baku produksi perusahaan. Dan yang terakhir kesimpulannya adalah beberapa informasi mengenai MRP adalah Material Recruitment Planning yang intinya merupakan sebuah metode efektif untuk mengejut produktivitas perusahaan manufaktur. Bahkan, semenjak tahun 1964, sistem MRP ini berhasil diintegrasikan ke berbagai aspek perusahaan dengan tujuan untuk memudahkan perusahaan dalam menyusun rencana produksi. Sehingga sampai saat ini, sistem MRP tetap menjadi bagian penting dari perusahaan manufaktur. Seperti yang diketahui dalam penyusunan MRP ini, perusahaan bisa menggunakan cara manual dan menggunakan software manufaktur. Adapun agar kegiatan penyusunan MRP ini lebih mudah dan cepat, sebaiknya menggunakan software ketimbang manual. Ya, demikian presentasi yang saya sampaikan. Semoga presentasi yang saya sampaikan bermanfaat kepada yang menonton. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.